Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini Ustadz akan melanjutkan pembahasan bab selanjutnya karena di ulangan nanti akan sampai di bab elastisitas. Jadi diharapkan semuanya mempelajari bab ini ya, bab elastisitas. Baik, kita mulai dari elastisitas, pengertian dari elastisitas dulu. Elastisitas itu artinya sifat suatu benda yang bisa kembali ke bentuk semula setelah ditarik, ya. Sifat suatu benda yang dapat kembali ke bentuk semula setelah gayanya ditiadakan. Gaya tariknya ditiadakan, ya. Jadi contohnya misalkan pegas, misalkan gelang karet, ya. Kalau misalkan itu ditarik, maka ketika dilepas tarikan, maka karet atau pegas tersebut akan kembali ke bentuk semula. Nah, itu merupakan elastisitas. Contoh-contoh benda elastisitas, ya. Nah, misalkan seperti ini. Ini katakanlah suatu benda elastisitas, ya. Suatu benda elastisitas, kotak ini persegi ini suatu benda elastisitas yang memiliki panjang. Ini misalkan panjang mula-mulanya itu adalah L0 misalkan. Misalkan atau L, ya. Ini panjang mula-mulanya itu L. Nah, ketika benda atau benda elastisitas ini ditarik dengan gaya, misalkan kita tariknya ke kanan pada ujungnya, nah seperti ini, maka pada benda ini akan bertambah panjang. Ini misalkan ini pertambahan panjangnya di sini. Nah, ini pertambahan panjangnya. Kita katakanlah pertambahan panjang ini kita lambangkan dengan delta L. Nah, jadi suatu benda elastisitas tadi yang memiliki panjang mula-mulanya itu L, ditarik, misalkan ini luasnya, ya, luasnya itu A, ditarik dengan gaya F, maka dia akan bertambah panjang. Pertambahan panjang di sini dilambangkan dengan delta L. Jadi ada tiga pembahasan di sini nanti, ya, tiga besaran yang harus kita bahas di sini di benda elastisitas ini. Yang pertama itu ada namanya tegangan. Nah, tegangan itu lambangnya seperti ini, ya. Nah, ini lambang tegangan. Tegangan ini artinya sama kayak tekanan, ya. Jadi besar gaya yang bekerja pada luasan benda elastis. Besar gaya yang bekerja pada luasan benda elastis. Jadi kalau dirumuskan, tegangan itu sama dengan gaya dibagi dengan luas. Nah, itu rumus dari tegangan. Kemudian ada juga selain tegangan ada namanya regangan. Nah, jadi ketika kita tarik suatu benda elastisitas tadi, ada tiga besaran ini yang harus kita pahami. Yang pertama ada yang muncul tegangan. Jadi di benda itu akan muncul tegangan. Tegangan itu adalah gaya yang bekerja pada luasan benda itu, ya. Kalau dirumuskan, F dibagi dengan A, di mana F itu adalah gaya, A itu adalah luas. F ini gaya, satuannya Newton. Kemudian A itu luas, satuannya meter kuadrat. Kemudian ini tegangan namanya. Tegangan lambangnya ini, ya, kayak torsi, ya, bisa disebut dengan tau, ya. Tegangan satuannya adalah Newton per meter kuadrat. Kemudian ada juga istilah regangan di sini.
A, kemudian ini B. Regangan. Nah, regangan itu lambangnya adalah E kecil ya. Regangan ini itu akibat adanya tegangan tadi ya, muncul dia akibat adanya tegangan. Ketika adanya tegangan, maka akan muncul regangan. Regangan ini artinya pertambahan panjang tiap panjang mula-mula ya. Perbandingan pertambahan panjang suatu benda elastisitas dibanding dengan panjang mula-mulanya. Perbandingan antara pertambahan panjang dengan panjang mula-mula atau panjang awal. Nah, jadi kalau dirumuskan, regangan itu sama dengan delta L dibagi dengan L. Nah, dengan delta L itu artinya pertambahan panjang ini satuannya meter, kemudian L ini adalah panjang awal ya. Panjang awal ini satuannya meter juga. Jadi yang E kecil itu nggak punya satuan ya, karena satuannya meter dibagi meter habis. Ini rumusnya delta L per L ya, E tadi, yaitu regangan. Nggak punya satuan ya. Nah, besaran yang ketiga yang muncul di pembahasan elastisitas itu ada yang namanya modulus elastisitas. Berarti yang ke C, modulus elastisitas. Atau lebih dikenal juga dengan istilah modulus Young ya. Jadi kalau dilambangkan ada lambangnya itu E besar. Nah, ini modulus elastisitas. Modulus elastisitas itu tetapan elastisitas benda elastis. Jadi tetapan elastisnya benda elastisitas itu ya. Jadi tiap benda elastisitas itu memiliki tetapan elastis yang berbeda-beda. Tetapan elastisitas benda elastis. Nah, jadi kalau dirumuskan modulus Young ini adalah perbandingan tegangan dibagi dengan regangan. Nah, kalau kita masukkan rumus tegangan di sini, regangan di sini, maka rumus modulus elastisitasnya jadilah persamanya seperti misalkan kita masukkan F per A ke sini, kemudian kalau E-nya kita masukkan ke sini rumusnya delta L per L, maka rumus modulus elastisitasnya jadinya F kali L dibagi dengan A dikalikan dengan delta L ya. Nah, ini rumus modulus elastisitasnya. Keterangannya dengan E ini adalah modulus elastisitas. Satuannya Newton per meter. Kemudian A itu luas, tadi udah semua ya. A itu luas, delta L itu pertambahan panjang, L itu panjang mula-mula. Baik, setelah kita bahas modulus elastisitas, kita langsung bahas ke hukum Hooke-nya. Oke, baik, hukum Hooke yang ke berikutnya itu adalah yang D ya. Nah, baik, di hukum Hooke ini kita akan mempelajari tentang pegas di sini. Nah, hukum Hooke itu apa?
Hukum hook itu artinya pertambahan panjang suatu pegas sebanding dengan gaya yang diberikan. Pertambahan panjang suatu pegas itu sebanding dengan gaya yang diberikan. Nah, jadi kalau misalkan ini ada pegas ini misalkan dia memiliki panjang awal X misalkan di sini ya. Nah, X0 misalkan panjang awalnya. Kemudian pada pegas ini dikasih beban misalkan. Nah, sebelumnya nggak ada bebannya. Ini panjang awalnya X0 ya. Kemudian pada pegas itu misalkan dikasih beban sebagai gayanya ya. Ketika dikasih beban, maka pegas tersebut akan bertambah panjang. Seperti ini misalkan. Nah, jadi pegas tersebut akan bertambah panjang. Ini panjang akhirnya dari sini ke sini ya. Panjang akhir misalkan X. Nah, pertambahan panjangnya itu berarti dari sini sampai ke sini. Ini pertambahan panjang pegasnya, delta X. Nah, kenapa dia bertambah panjang? Karena adanya gaya tadi sebagai yang menariknya. Atau lebih di sini adalah gaya berat. Nah, atau W lambangnya. W itu adalah M kali G, massa beban dikali gravitasi. Jadi kalau dirumuskan hukum Hooke itu sama dengan F sama dengan konstanta pegasnya dikalikan dengan pertambahan panjang suatu pegas tersebut. Jadi delta X itu adalah pertambahan panjang. Kalau mau cari pertambahan panjangnya itu panjang akhir dikurangi panjang awal. X itu adalah panjang akhir kalau X0 itu panjang awal. Nah, kalau F ini adalah gaya, kalau di sini gayanya adalah gaya berat ya. Kalau misalkan ada massa, berarti yang dipakai adalah gaya berat. Kalau misalkan ditarik, berarti gaya tarikan yang dipakai. F itu gaya satuannya Newton ya. Kalau K itu adalah konstanta pegas. Newton per meter. Kemudian setelah itu ada namanya susunan pegas ya. Jadi masih di bagian hukum Hooke ini. Hukum Hooke itu tadi udah D. Nah, di bagian hukum Hooke itu ada namanya susunan pegas. Susunan pegas ini ada dua. Pertama seri. Seri itu seperti pegasnya disambung-sambung ya. Misalkan seperti ini ya, pegasnya disambung. Misalkan ada dua pegas. Nah, seperti ini disambung. Ini misalkan digantungi beban di sini misalkan ya. Nah, pegas yang pertama yang atas misalkan, ini pegas yang kedua yang bawah. Nah, pada susunan seri ini dua pegas ini dapat diganti dengan satu pegas pengganti ya. Misalkan kita ganti dengan satu pegas di sini. Nah, ini dapat diganti seperti ini. Nah, K-nya bukan K1 tapi bukan K1 dan K2 tapi K-nya jadinya KS, konstanta seri ya. Nah, gimana cara mencarinya? Konstanta pegas KS-nya itu bisa dicari dengan KS pakai seper ya. Seper KS sama dengan seper K1 ditambah dengan seper K2. Jadi ditambah seperti ini nanti untuk menentukan konstanta pegas pengganti serinya ini. Nah, jadi yang dipakai di hukum Hooke-nya nanti adalah KS-nya.
Sehingga nanti persamaannya F sama dengan Ks dikalikan dengan delta X. Nah, jadi Ks itu adalah konstanta pengganti seri. Nah, satuannya Newton per meter. Delta X pertambahan panjang. Ini W juga, ya. W itu sama kayak F. Kemudian setelah susunan seri ada paralel. Nah, kalau paralel itu dia sejajar bentuk pegasnya. Bentuk pegasnya misalkan seperti ini. Ada dua pegas misalkan. Nah, ini misalkan K1, ini pegas K2. Nah, dua pegas ini dapat diganti dengan satu pegas penggantinya. Pegas penggantinya itu adalah Kp di sini. Kp ini bisa dicari dengan K1 ditambah dengan K2. Jadi kalau misalkan ada 3, tambah lagi K3. Jadi seterusnya seperti itu. Nah, untuk rumusnya, untuk mencari delta X-nya, bisa gunakan persamaan hukum Hooke-nya itu F sama dengan Kp dikalikan dengan delta X. Nah, seperti ini. Dengan Kp itu adalah konstanta paralel ya. Oke. Jadi untuk pegas udah sampai susunan pegas, kemudian poin yang berikutnya adalah frekuensi dan periode pegas. Nah, untuk frekuensi bisa dirumuskan dengan 1/2pi dikalikan dengan akar K per M. Nah, ini untuk frekuensi. Sementara untuk periode bisa dirumuskan dengan 2pi dikalikan dengan akar M per K. Jadi kalau dihubungkan, frekuensi itu bisa juga 1 per T. Dan T itu juga bisa 1 per F. Jadi kalau udah ketemu F-nya, T-nya juga pasti kita bisa cari ya. Nah, cari dulu salah satunya dengan persamaan seperti ini. Atau cari periodenya dengan persamaan seperti ini. Nanti frekuensinya bisa didapat dengan seperti ini. Nah, itulah frekuensi sama periode pada pegas ya. K itu adalah konstanta pegas dan M itu adalah massa beban. Nah, ini massa beban yang digantung ya. Massa beban. Satuannya dalam kilogram. K konstanta pegas. Kalau pegasnya paralel, kalian pakainya Kp. Kalau seri pakainya Ks gitu ya. Konstanta pegas satuannya adalah Newton per meter. Kemudian yang terakhir adalah energi potensial pegas. Nah, energi potensial pegas itu adalah usaha pada pegas tersebut ya, usaha untuk menarik suatu pegas tersebut. Jadi kita kalau menarik pegas itu butuh usaha ya. Usahanya itu sama aja dengan energi potensialnya. Jadi kalau dirumuskan, energi potensial pegas itu sama dengan setengah kali K kali X kuadrat. Nah, X itu adalah tarikan kita, jauhnya kita menarik pegas tersebut. Itu X. K itu adalah konstanta pegas. Atau juga bisa
energi potensial pegas sama dengan setengah F dikalikan dengan delta X. Nah, atau juga ini bisa dilambangkan dengan delta X ya. Nah, delta X itu adalah pertambahan panjang pegas. Kalau misalkan ditanya energi potensial pegas, misalkan ada grafik nih, ditanya energi potensial pegas. Misalkan grafik antara gaya sama pertambahan panjang, delta X. Nah, misalkan bentuk grafiknya seperti ini. Maka, energi potensial pegas itu adalah luas grafik. Satuannya adalah Joule. Nah, ini adalah grafik perbedaan benda elastisitas dengan benda plastis ya. Jadi ada bentuk grafiknya misalkan seperti ini. Jadi kalau misalkan benda itu ditarik terus ya, ditarik terus kalau misalkan kita lepas, benda itu kembali ke bentuk semula, berarti benda itu masih dalam bahan masih bentuk elastis ya. Nah, kalau benda plastik ketika kita tarik dia nggak kembali ke bentuknya semula, itu termasuk benda plastik. Ketika kita tarik lagi sampai ke batasannya, maka benda itu akan patah. Jadi ini titik patahnya di sini ya. Nah, di sini titik patahnya. Ketika kita tarik terus benda itu, maka kita melebihi batas elastisitasnya, maka benda itu akan semakin lama semakin patah. Nah, ini adalah batas hukum Hooke-nya. Di mana batas hukum Hooke ini, benda itu masih berlaku seperti hukum Hooke tadi. Kalau ditarik, maka dia akan kembali ke bentuk semula. Jadi pertambahan panjangnya sebanding dengan gaya yang ditarik. Nah, kalau di titik B ini, itu batas benda elastis ya. Ketika udah sampai titik C, dia udah bendanya benda plastis karena dia udah nggak kembali lagi ke bentuk semula. Ketika ditarik lagi sampai melebihi batas plastisnya, maka benda tersebut akan patah. Nah, itulah penjelasan dari grafik ini ya. Nah, jadi materi elastisitas sampai sini dulu aja. Kita akan lanjutkan ke latihan soal.